yang dimaksud orang miskin adalah orang yang nggak punya harta ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, bukan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, siapakah yang dimaksud orang yang perkasa?" Kemudian sahabatnya menjawab, "Orang yang perkasa ya Rasulullah, merekalah orang yang menang dalam berkelahi." Kemudian Rasulullah menjawab, bukan mereka yang orang perkasa. Yang dimaksud orang perkasa adalah orang yang bisa menahan di saat dia marah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, siapa yang tahu siapakah orang yang mandul, perempuan mandul?" Kemudian sahabatnya menjawab, "Seorang perempuan yang gak bisa melahirkan anak ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah menjawab, bukan mereka. Wanita yang mandul adalah wanita yang tidak mengirimkan satupun anaknya ke akhirat sebelum dia ke akhirat. Kemudian Rasulullah bertanya lagi pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga Rasulullah bertanya lagi pada sahabatnya, "Siapakah di antara kalian yang tahu siapakah orang miskin?" Kemudian sahabatnya menjawab, "Yang dimaksud orang miskin adalah orang yang gak punya harta ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah menjawab, bukan itu. Bukan mereka lah orang miskin. Orang miskin adalah orang yang punya harta banyak, tapi dia tidak mengirimkan hartanya sedikit pun ke akhirat sebelum dia juga akan ke akhirat. Subhanallah. Ini memberikan motivasi, pendidikan, pelajaran buat kita semuanya. Jadi kita perlu menjadi orang yang perkasa. Di saat kita marah, maka kita bisa menjaga diri. Kemudian kita harus mengirimkan juga anak-anak kita, biar tidak menjadi orang yang mandul, perempuan yang mandul, maka kita harus mengirimkan anak-anak kita. Maksudnya adalah kita memberikan pelajaran kepada anak-anak kita tentang ilmu agama, tentang ilmu Quran. Kita santrenkan anak-anak kita, kemudian dia menimba ilmu. Yang kemudian akhirnya anak-anak kita bisa menjadi anak yang soleh, yang kemudian bisa mendoakan orang tuanya. Kalau kita meninggalkan anak-anak yang tidak soleh, yang tidak berpendidikan, tidak tahu tentang urusan agama, maka mendoakan orang tuanya pun dia tidak melakukan itu. Apalagi kalau nanti meninggal, kemudian amalan-amalan yang dilakukan oleh anak soleh ini akan mengalir buat orang tuanya. Maka ini penting, kenapa kita harus mengirimkan anak kita menuju akhirat sebelum kita sendiri menuju akhirat. Dan juga kita harus menjadi orang, bukan menjadi orang miskin, yaitu menjadi orang yang mempunyai harta banyak tapi tidak menyedekahkan di jalan Allah SWT. Maka di saat kita tidak mau menjadi orang miskin, apakah Allah memberikan rizki yang banyak buat kita? Apakah Allah memberikan rizki yang sedang buat kita? Tapi yang penting adalah kita mengirimkan rizki kita untuk persiapan kita nanti menjadi bekal akhirat nanti. Insya Allah di saat kita mau menyedekahkan harta kita yang sebaik-baiknya, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah memberikan pahala yang berlipat, ganjaran yang berlipat kepada kita dengan pahala yang terbaik, dengan ganjaran yang terbaik, dengan rizki yang terbaik. Bahkan nanti urusan akhirat kita akan diselamatkan, karena nanti insya Allah kita akan dinaungi oleh sedekah kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat buat kita semuanya. Ayo kita sama-sama bersedekah di jalan Allah SWT, dari rizki kita yang terbaik, dari harta kita yang terbaik, dari yang banyak atau yang sedikit, terang-terangan ataupun diam-diam. Maka insya Allah itu semuanya akan dinilai oleh Allah SWT dan akan memberikan keselamatan kita dunia dan juga akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.